dan undangan peserta Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang masih bertahan pada sore hari ini. Karena kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, yang sudah hadir melalui Zoom virtual meeting pada sore hari ini dari Jakarta mungkin ya Bapak hadir melalui Zoom meeting. Tapi saya belum bisa melihat, jadi belum bisa menyapa-nyapa. Sore hari ini di dalam acara Dialog WE Nasional sudah hadir tema pemimpin muda, pemimpin perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Harapannya ini bisa menjadi motivasi ya buat kita semua di sini adalah pemimpin-pemimpin muda. Untuk bisa lebih bersemangat dalam berorganisasi di IPM dan dimanapun. Semoga ini bisa menjadi banyak masukan, pelajaran, dan motivasi buat kita semua yang hadir pada sore hari ini, baik di Denpasar, di ruang pembukaan Rakernas, atau yang hadir melalui Zoom virtual meeting dan menyaksikan di channel YouTube IPM. Oke. Assalamualaikum Pak Erick, selamat sore. Selamat sore, gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat semua Bapak, kita di sini menunggu sekali kehadiran Pak Erick walaupun via Zoom meeting, tapi kita di sini sangat bersemangat untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik semua, Mas Nasir Effendi selaku Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu Mas Hafiz As-Saad selaku Ketua Umum Perwakilan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bali. Saya tidak tahu apakah Bapak Wagub atau Pak Kapolda hadir, tetapi tentu terima kasih kalau memang hadir dan ataupun join melalui Zoom. Dan tentu adik-adik pelajar Muhammadiyah yang saya cintai dan banggakan dan merupakan pemimpin-pemimpin masa depan dikala memang saat ini kita membutuhkannya, karena hari ini adalah era yang sangat terdistrupsi. Apa kabar? Tentu semua untuk pelajar Muhammadiyah senang sekali bisa bertemu di sini. Tentu kita tahu, saya juga ingin melihat bagaimana sekarang banyak sekali akun-akun ini sudah mulai ada seperti TikTok, Gojek, Tokopedia. Tapi tentu kan kadang-kadang aplikasi ini untuk apa? Tapi yang kita lihat memang akun-akun yang apps-apps yang berbaru ini memang bagian dari kehidupan kita yang sehari-hari. Misalnya seperti TikTok. Bagaimana di TikTok kita bisa mulai belajar mengenai resep makanan dan lain-lainnya. Dan inilah yang memang merupakan kenyataan yang harus kita alami gitu. Tentu seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa teknologi di era disrupsi ini adalah menjadi hal yang kenyataan. Kemajuan teknologi memungkinkan kita melakukan aktivitas tersebut melalui smartphone, menggantikan gaya hidup lama kita. Artinya ada banyak perubahan, termasuk juga ke depannya akan banyak perubahan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Tapi juga banyak pekerjaan yang hilang. Contoh saja misalnya pada zaman saya dulu, bahwa tidak ada yang namanya content creator, influencer, YouTuber. Tetapi hari ini justru yang menjadi tren bagaimana generasi muda memiliki harapan menjadi YouTuber influencer. Bahkan saya dengar juga, saya cek kemarin riset yang terakhir, ingin juga menjadi game onliner. Karena memang ini sesuatu hal yang berbeda. Ini merupakan fenomena di mana memang ada pergeseran kebutuhan seiring
tentu dengan berkembangnya teknologi, inovasi, bahkan juga pengetahuan kita. Tentu apa sih pentingnya kita mengetahui tantangan di era disrupsi? Saya melihat ini sangat penting. Karena ke depan adik-adik akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Maka penting sekali untuk generasi saya dan tentu para guru atau para mentor mempersiapkan agar adik-adik bisa melanjutkan kepemimpinan ini yang lebih baik tentu di era yang akan datang. Caranya tentu bisa melalui pendidikan, melalui pembukaan lapangan kerja, ataupun menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi generasi muda. Dan tentunya khususnya bagi kita, tentu umat Muslim, hal tersebut juga dapat kita lakukan melalui kemampuan memajukan iptek dan menjaga keseimbangan IQ, EQ, dan SQ kita. Pada kesempatan ini saya akan lebih fokus tentu bicara tentang peran pendidikan dalam menghadapi era disrupsi yang hari ini kita hadapi. Pertama, pentingnya pendidikan yang adaptif pada perubahan zaman saat ini. Penting bagi pelajar dan guru untuk saling bertukar informasi, tidak satu arah lagi. Para adik-adik pelajar dapat memberikan insight dari sudut pandang generasi muda, dan guru juga bisa mencari isu-isu yang relevan sesuai dengan edukasi dan tentu data-data fakta yang dimiliki. Kedua, akses pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi semua kalangan, karena ini penting. Jangan sampai pendidikan itu hanya untuk yang mampu saja, tetapi ini merupakan akses dan hak untuk semua generasi muda di Indonesia. Karena yang namanya wawasan, informasi, ini ada hal-hal yang sangat penting. Apalagi alhamdulillah sekarang dimudahkan. Ya, kemarin contoh saya bersama tentu YouTuber Vicky Naki di Dubai. Dia bisa belajar 5 bahasa itu dari internet. Atau kemarin saya ketemu Sana, penulis yang sangat fenomenal sekarang, yang followernya 2,3 juta. Dia sering dipanggil Paus karena dia merupakan followernya banyak sekali. Di akun Instagramnya Rintik Seduh. Ini juga menunjukkan bagaimana tadi edukasi itu bisa dilakukan melalui internet. Dan ini merupakan teknologi untuk kebaikan. Nah, karena itu kita harus juga memanfaatkan ini, tetapi dengan konteks-konteks yang penting bahwa juga ada faktor negatifnya. Nah, ini yang kita harus saring. Ya, tidak bisa hanya melihat dari sisi yang lainnya. Dan tentu saya yakin Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang sangat maju dengan kultur pendidikan yang modern. Bergabung dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan salah satu kesempatan yang baik bagi adik-adik untuk belajar. Tentu para alumninya sendiri bisa membuat jaringan yang mendukung daripada generasi muda ini. Bicara tentang pendidikan, saya juga tentu punya hal-hal yang sangat personal dan emosional. Tentu dari almarhum Bapak saya, Haji Muhammad Thohir, bagaimana beliau alhamdulillah sukses sebagai pengusaha, tetapi pada saat beliau kecil, umur 10 tahun, sudah memutuskan merantau dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang, sekedar untuk mencari pendidikan. Karena beliau yakin bahwa dengan pendidikan ini bisa merubah nasib beliau sebagai individu ataupun tentu keluarga nantinya. Nah, ini yang membuat saya sadar betapa besarnya peran pendidikan dalam menghadapi perubahan. Nah, karena itu sampai hari ini saya
terus ya belajar, mengupgrade diri kita, mengupgrade diri saya dengan berbagai hal. Apakah melalui bacaan atau sekedar berdiskusi dengan banyak generasi muda, karena tentu di teknologi ini ya sesuatu yang terus berubah. Dan tentu kita teringat juga dengan pepatah quotes dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan, bagaimana warisan terbaik seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Pesan saya dalam menghadapi era disrupsi yang penuh ketidakpastian ini, tadi yang saya sampaikan, seperti saya terus belajar, jangan sia-siakan kesempatan atas pendidikan ini, karena aksesnya luar biasa sekarang. Karena itulah pendidikan sangat berguna untuk jangka panjang dan juga masa-masa yang kita hadapi pada saat ini dalam tadi berbagai perubahan. Dan ini juga di pendidikan juga menjadi penting. Kita harus belajar lintas ilmu, lintas keahlian. Jangan cuma belajar satu bidang saja, tetapi tentu kita harus punya capability dan expertise di bidang tertentu. Ya, jadi nggak bisa setengah-tengah semua. Kita harus terus memperkaya wawasan dalam berpikir kritis, ya, bagaimana tadi yang saya sudah sampaikan dari pengalaman pribadi saya. Kita juga harus agile, pandai mencari peluang, ya, jangan hanya berdiam. Ya, kadang-kadang kita juga sering malu bertanya. Kalau saya selalu menekankan, kalau saya sebagai menteri pun saya tidak tahu, saya tidak malu bertanya. Karena itu penting kita menjaga daripada kita mengerti sesuatu problem dari banyak pihak secara menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong. Karena itu bekerja berkolaborasi saya dengan kementerian lain menjadi sangat penting. Dan tentu menjaga, ini kadang-kadang kita sebagai pejabat tentu banyak godaan, ya karena itu IQ, EQ, SQ, ya kita harus jaga ini. Apalagi ini merupakan amanah yang diberikan. Penting juga kita membuka akses bagi generasi unggul Indonesia. Jangan sampai generasi unggul yang cerdas tidak diapresiasi oleh bangsa sendiri. Karena pada dasarnya kita tidak kekurangan orang pintar. Kita hanya perlu buatkan ruang yang lebih luas untuk menghargai karya inovasi anak bangsa. Karena itu kami BUMN melakukan kegiatan secara konkret. Ya, bagaimana kami misalnya melakukan program magang bersertifikat untuk masyarakat. Ya, ini kita benar-benar ingin generasi muda menjadi bagian daripada transformasi yang ada di BUMN ini. Kita juga membuat program BUMN muda, yaitu memberi kesempatan para generasi muda untuk menjadi pemimpin di BUMN. Alhamdulillah kemarin laporan dari tim saya, bayangin saya sekarang punya deputi menteri Excellent 1 usianya 38. Ini merupakan deputi HRD dan IT. Melaporkan kepada saya target 5% pemimpin usia 42 itu sudah tercapai. Ya, ini hal yang saya rasa jadi apa? Memang benar-benar kita membuktikan bahwa kita ini punya komitmen yang itu. Dan kita juga tidak diam di situ juga. Saya membuat juga tadi platform-platform unggulan. Ya, seperti tadi ya di Telkom kita membuat platform kunci. Ya, di mana ini sebagai akses belajar, menambah wawasan, jaringan, juga diskusi dengan pakar di bidangnya. Ini kita lakukan ini. Nah, belum lagi nanti di Telkom Group, ya Telkomsel Group, kita membuka tadi backbone. Karena Telkom itu kita fokuskan kepada data center, jaringan fiber optik, bagaimana juga tadi bersama Menteri Kominfo, Wi-Fi masuk desa. Jadi supaya apa? Kemudahan-kemudahan bisa dipenetrasi. Tidak cukup di situ juga, kami sekarang mendorong bagaimana yang namanya Telkomsel itu menjadi digital company supaya membangun ekosistem para generasi muda menjadi kreator, juga tidak hanya konsumen.
Ya, karena tadi yang saya sampaikan, jangan sampai game semuanya asing. Konten-konten semuanya asing. Nah, hal ini saya sangat amat mendorong generasi muda kita menjadi tadi produktif. Dan kita siapkan backbone-nya ini semua. Ini yang saya juga sangat tekankan. Dan tentu ini merupakan impian kita semua, bahwa melihat Indonesia siap bersaing secara global. Bukan sekedar penonton, yang hanya berhiruk-pikuk atas perubahan. Bahkan selalu mengkritisi tanpa ada solusi. Nah, karena itu saya sangat mendorong bagaimana tadi, jangan sampai dengan perubahan-perubahan ini kita tidak siap. Kita harus memastikan market kita yang besar menjadi pertumbuhan daripada ekonomi kita. Sumber daya alam kita yang besar untuk pertumbuhan bangsa kita, bukan bangsa lain. Nah, karena itu saya sangat mendorong generasi muda ini menjadi hal yang terpenting dalam mendorong tadi kemajuan Indonesia. Karena kita penting sekali, kita harus memastikan kemerdekaan ini harus berdaulat. Tentu apa? Berdaulat atas sumber daya manusia untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia kita, ya, jangan sampai tertinggal. Merdeka berdaulat atas ekonomi kerakyatan melalui pertumbuhan ekonomi yang berakar pada tentu kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bagaimana UMKM ini, bagaimana tadi ya menciptakan pengusaha-pengusaha juga di daerah. Dan juga berdaulat atas sumber daya alam. Jangan sampai tadi SDA kita tidak berkelanjutan. Kita harus pastikan sumber daya alam kita dihilirisasi. Ya, ini menjadi kekuatan sendiri bangsa kita. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita anugerah yang luar biasa. Dan berdaulat atas teknologi. Nah, ini yang tadi saya juga tekankan agar kita mampu memanfaatkan pengembangan teknologi, R&D berdasarkan kepentingan masyarakat tentu dan tentu bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, kedaulatan kesehatan. Bagaimana kita jangan terus bergantung ya dengan tadi kesehatan yang tidak kita kuasai. Apakah bahan baku impor, ya obat-obatan mahal. Nah, ini yang kita harus pastikan kita punya obat-obatan generik, obat-obatan yang berdasarkan hasil karya kita seperti herbal dan lain-lainnya. Dan tentu cita-cita ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu generasi muda menjadi bagian agar ini bisa terlaksana. Karena kita penting ya melakukan investasi terpenting kepada generasi muda kita. Dan tadi kita harus memahami di mana disrupsi ini sehingga kita punya komitmen bersama-sama. Komitmen dan niat untuk kita bersatu padu bergotong royong. Dan saya yakin ya kami BUMN tidak menjadi menara gading, justru sekarang kesempatan kita berkolaborasi dengan generasi muda, dengan masyarakat Indonesia, karena BUMN adalah sebagai penyeimbang daripada market, juga kita siap mengintervensi yang tidak seimbang itu. Kita pastikan kita menjadi keberpihakan yang menyatu. Tentu untuk siapa? Untuk kita semua agar tadi Indonesia terus berkembang. Apalagi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2045 ini terus tumbuh. Dan ini adalah tadi di pundak generasi muda dan kami sekarang yang sudah tadi menempati posisi kita mendorong membuka selebar-lebarnya kesempatan ini. Tentu saya berterima kasih atas kesempatan bertemu adik-adik dan saya yakin ini mata-matanya terus optimis ya. Jangan pantang menyerah. Harus kita buktikan generasi muda Indonesia tidak kalah dengan generasi muda negara lain. Insya Allah generasi muda Muhammadiyah menjadi bagian juga yang terdepan dalam pembangunan hal ini. Saya sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi membahas berkaitan dengan pendekatan dakwah, lalu dengan strategi dakwahnya juga. Yang kedua ada masih Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir untuk penyampaian materinya. Selanjutnya apakah boleh Pak ada satu pertanyaan? Enggak. Selanjutnya apakah boleh Pak ada satu pertanyaan? Suaranya kurang keras. Boleh izin bertanya? Oke. Bapak apakah boleh ada satu pertanyaan dari peserta? Boleh Silakan. Oke. Boleh izin bertanya? Dari Moderator, sepertinya ada ya yang mau bertanya. izin moderator ingin bertanya. Silakan raise hand. Tadi siapa ya? Izin bertanya moderator. Dari Sumatera Utara. Iya, moderator. Oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya singkat saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Roni Pratama. Saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan Kreativitas Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita tahu bahwasannya Bapak Erick Thohir ini sebagai Menteri BUMN. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira implementasi kepada seorang pelajar itu penerapan investasi ataupun bisnis kepada generasi penerus terkhususnya bagi anak-anak yang SMA menuju perkuliahan itu. Kemudian bagaimana bentuk ketika seorang pelajar itu memahami kreativitas yang namanya konten kreator, kemudian sebagai YouTuber, bagaimana bentuk penerapannya kita sebagai pelajar ini gitu. Terkhususnya banyak ya di Indonesia YouTuber terkenal gitu. Terkhususnya Atta Halilintar, kemudian Ria Ricis dan sebagainya. Bagaimana kami ini sebagai pelajar ini bisa memajukan Indonesia itu bukan hanya saja dalam segi teknologi, tetapi dalam literasinya, kemudian dari segi intelektualnya gitu. Sekian, itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih untuk sesi diskusi hari ini. Tetap semangat teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia, IPM Jaya. Tadi saya sampaikan ada 3 hal, bahwa satu tentu untuk yang baru mau lulus dari universitas, kita menyiapkan tadi yang namanya program magang, tidak hanya universitas, tapi juga dengan pesantren-pesantren, kita beri kesempatan. Kita pada batch pertama atau angkatan pertama di tahun 2021 ini itu sudah memberi kesempatan magang dan ini ada sertifikatnya untuk 3.400 mahasiswa. Nah, ini bagian bahwa kita memberikan kontribusi bahwa generasi muda kita juga siap bekerja. Karena ini penting sekali. Pengenalan apa yang dipelajarin di sekolah dan di kehidupan tentu korporasi pasti berbeda. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga sekarang merubah strategi CSR kita. Yang tadinya CSR kementerian itu berbagai macam, sekarang kita fokus kepada 3 hal, pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM. Di mana kemarin CSR-nya salah satu untuk edukasi, kita coba berkolaborasi dengan LPDP yang selama ini sudah berhasil ya memberikan tadi kesempatan pendidikan kepada banyak generasi muda yang tentu cakap. Kita lakukan itu. Ataupun kita tetap juga memberikan kesempatan ya yang namanya pendidikan kepada yang memerlukan. Kita lakukan itu dan ini sebagai tadi menjadi kesatuan strategi yang sistematik. Jadi tidak terpisah-terpisah karena kita yakin yang namanya ke depan tadi saya sampaikan ada pekerjaan yang tumbuh, ada pekerjaan yang hilang. Penting sekali kita mengisi
kesempatan-kesempatan kepada pembukaan lapangan kerja yang ke depan ini sangat membutuhkan. Seperti contoh, kita yang namanya sumber daya alam sekarang itu sekarang dihilirisasi. Nah, ketika sumber daya alam dihilirisasi, kita perlu yang namanya mining scientist. Ini yang zaman dulu tidak ada. Bagaimana batu bara digasifikasi, dirubah jadi gas. Nah, ini hal-hal penemuan yang dilakukan. Atau misalnya, bagaimana rumput laut sekarang diproses menjadi obat kanker. Itu tapi masih kemajuan yang ada di Korea. Kita belum mampu. Nah, akhirnya inilah sumber-sumber pendidikan yang baru yang harus kita menjadi support system untuk kita ke depan. Kita juga membongkar yang namanya tadi R&D daripada BUMN seperti Menara Gading. Banyak BUMN membuat universitas sendiri. Nah, ini sekarang kita stop bahwa R&D dikembalikan kepada universitas-universitas yang ada di Indonesia. Biarkan universitas menjadi ujung tombak R&D. Kami di BUMN yang mengkorporasikan, mengkomersialisasikan. Jadi kita bagi tugas, ya, tidak semuanya diambil BUMN. Nah, ini yang kita coba rubah sistem ini, ya, dan ini sudah mulai berjalan hari ini. Untuk kesempatan usaha, kita tadi, ya, yang namanya UMKM, ya, kita melakukan 3 hal. Pengadaan BUMN di bawah 400 juta, sekarang kita beri kesempatan kepada UMKM. Tidak lagi jeruk makan jeruk, BUMN tender sama BUMN. Kita tidak boleh. Sekarang kita bahkan didaftarkan dengan sistem daripada yang ada di Kementerian Investasi di bawah Pak Bahlil. Supaya apa? Terdeteksi bahwa ini UMKM beneran. Tadi UMKM sudah berjalan sekarang 1,5 tahun. Sudah bekerja sama dengan 10.100 UMKM. Alhamdulillah nilai transaksinya sangat besar. 12 triliun lebih. Ini pengadaan UMKM yang di bawah 400 juta. Yang tadinya hanya BUMN saja. Kita bongkar. Tidak cukup di situ, kita juga tadi membuat lokomotif 2 di perbankan. Kita sekarang mempunyai, ya, ini pertama kali Indonesia selama sejarah mempunyai bank syariah Indonesia yang sangat besar. Tidak tanggung-tanggung, masuk 10 besar bank terbesar di Indonesia. Nomor 7 sekarang. Ini penggabungan atas BRI, Mandiri, BNI Syariah. Dengan nilai aset 240 triliun. Ini besar sekali yang selama ini belum ada lokomotif itu. Dulu ada bank muamalat, tapi kecil. Nah, sekarang kita bikin perahu besar. Bahkan ini masuk sekarang bank terbesar 11 secara global, bank syariah. Nah, ini sebuah tadi bahwa kita mempunyai lokomotif untuk alternatif financial syariah yang sudah ada. BRI yang tadinya 40% pinjamannya kepada korporasi besar, sekarang direksi dan komisaris BRI sudah sepakat dengan saya, dirubah total, namanya juga Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau Bank Rakyat Indonesia mensupport koperasi besar, salah, karena kita sudah ada Bank Mandiri. Nah, BRI sekarang 80% pinjamannya kepada UMKM. Apalagi kita punya keyakinan, kalau kita benchmarking dengan Malaysia dan Thailand, yang pembiayaan perbankannya 50% bisa ke UMKM, masa Indonesia 20%. Nah, ini kita dorong semua. Dan tadi yang saya sampaikan, Telkom dan Telkomsel pun sekarang merubah strateginya. Bagaimana Telkom-Telkomsel yang mempunyai infrastruktur yang sangat besar, harus juga pro konten lokal, game lokal. Nah, ini kita lagi dorong pelan-pelan ke sana. Itulah kenapa kemarin misalnya saya mendapat kesempatan, ya, ketemu sana Rintik Seduh yang biasa nulis buku. Saya bilang inilah kreator-kreator yang kita harapkan ke depan.
Dan ini akan terus tumbuh karena ini eranya berubah. Ya, yang dulu punya TV hanya beberapa grup, sekarang individu seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad bisa punya TV. Nah, dengan akses daripada tadi internet, wifi, dan tentu telkomnya, maksudnya handphonenya. Nah, ini yang kita harapkan kita harus dorong. Jangan sampai juga tadi keberpihakan yang sudah dilakukan pemerintah, BUMN pada saat ini, tapi nanti diisi lagi oleh konten kreator dari luar negeri. Karena yang namanya tadi, pasar ini makin terbuka. Nah, ini yang saya harapkan generasi muda Indonesia tentu mengisi hal-hal ini. Jangan terus menjadi generasi rebahan, ya, tiduran. Tapi mesti generasi yang proaktif. Harus berani mencari peluang. Dan ini yang kita harapkan. Kenapa saya juga terima kasih diundang pada acara Kernas IPM hari ini. Karena tadi saya menganggap penting generasi muda juga punya tadi visi ke depan. Bagaimana sudah dibuktikan dari dahulu dulu, dari tahun 1928 sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, generasi muda yang mendorong deklarasi persatuan Indonesia. Nah, karena itu apalagi saat ini kita punya bonus demografi yang sangat besar, jangan sampai bonus demografi ini jadi malah generasi yang hanya konsumtif, tetapi harus generasi yang produktif. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Erick Thohir. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17. Kalau mau satu lagi boleh. Oke Pak. Dari terakhir ini ada yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Erick. Oke, saya izin, saya Irfan Kastela dari pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kebetulan di bidang organisasi. Nah, mengenai great shifting ya atau pergeseran zaman yang sekarang tren adalah 4.0. Nah, kita di PPIPM kebetulan ada bidang TI kita sama bidang organisasi. Kemudian kita melihat problem saat ini salah satunya adalah bagaimana birokrasi ini bisa berjalan dengan lancar agar kontribusi gerakan mahasiswa pelajar itu bisa tersistematis gitu. Nah, sehingga kita menginisiasi adanya aplikasi untuk digitalisasi birokrasi kita, sistem keorganisasian kita. Nah, karena kalau melihat tadi ada bonus demografi, maka di IPM itu mungkin 2-1% sampai 2% itu adalah anak-anak Muhammadiyah atau IPM, karena kita yakin ada big data kita yang kemudian sudah kita lakukan. Nah, kira-kira dengan adanya banyak generasi ini, Pak Erick, kita mengantongi banyak teman-teman IPM se-Indonesia, ada 34 provinsi, ada ribuan cabang dan ranting. Kita ingin melakukan kolaborasi yang besar dengan pemerintah, tapi kita masih kurang akses begitu. Nah, salah satunya mohon izin ya, kita masih kurang CSR kampanye CSR atau ruang-ruang CSR untuk di BUMN itu kita sangat kurang linknya begitu. Nah, mungkin ya harapan kita pokoknya kita memang sangat membutuhkan CSR yang mendukung gerakan kita di digitalisasi gitu, di digital, karena kita sudah mengancam mendirikan PT Penakrasi untuk pelajar se-Indonesia yang mereka bisa berkreasi di situ. Mereka bisa melakukan banyak hal di situ melalui platform teknologi gitu. Nah, mungkin arahan Pak Erick untuk kita di PPIPM sehingga kita bisa menemukan ruang-ruang itu, Pak Erick, izin. Terima kasih. Kami sangat mendorong program-program di BUMN itu tidak memberikan ikan, tapi memberikan kail. Karena ini penting sekali di market yang terbuka dan berkompetisi ini, kita harus mendidik dan mendorong fondasinya solid. Seperti contoh misalnya saya
ini hanya coba membagi hal yang sudah terjadi hari ini. Misalnya, bagaimana kita sekarang mendorong contoh program Mekar. Mekar itu program pinjaman untuk perempuan 1-4 juta yang setelah kita perbaiki sekarang nasabahnya tumbuh 5,2 juta pada saat COVID. Dan ini tingkat kemacetannya hanya 0,13%. Sekarang total nasabah Mekar itu 10,8 juta. Dan kita dorong terus ke 20 juta. Dan terbukti kalau kita serius, buktinya ini sekarang sudah mengalahkan Grameen Bank yang dulu awalnya kita coba mengikuti. Sekarang kita lebih besar dari Grameen Bank. Dan data di situ terlihat secara konkret, para wanita Mekar 1,5 tahun terakhir yang tumbuh nasabahnya 5,2 juta ini mempekerjakan 1,3 sampai 1,5 tambahan pegawai. Anggap kita hitung 1. Berarti di saat COVID ini ada 5,2 juta pekerjaan diciptakan oleh para wanita Mekar. Dan ini berusahanya macam-macam. Ada yang membuat kue, ada yang membuat kain, ada yang membuat kerajinan seperti payung, yang sekarang juga tersebar luas di banyak tempat. Nah, program-program ini yang kita harapkan. Sama tadi, ketika misalnya IPM punya program pemberdayaan kepada entrepreneur muda. Nah, seperti apa programnya? Apakah ini berdasarkan pendidikan, ya, upskilling, reskilling, jadi apakah memperbaiki daripada tadi kualitas kesiapan bekerjanya, atau memang langsung ingin terjun ke dunia usaha. Nah, ini yang kita lihat, ini bisa menjadi ekosistem besar. Contoh saja, kita punya program Makmur, itu yang diluncurkan oleh PT Pupuk Indonesia. Program Makmur ini sekarang sudah mencakup 50.000 hektar, 37.000 petani. Di mana petani didampingi pembiayaannya, pupuknya tepat waktu, ya, bibitnya dikasih yang baik, lalu BUMN bersama swasta membeli off-taker hasilnya. Ini baru saja saya rapat mengenai kopi. Ini harga kopi sekarang termahal di dunia. Ya, kopi ini naik terus karena Brazil lagi gagal panen. Nah, ini kesempatan. Juga tadi kita membangun ekosistem bagaimana kita merupakan produser kopi terbesar di dunia. Ya, dan pertumbuhan peminum kopi di Indonesia ini masih naik 6-8%. Dan juga hasil produksi kopinya 38% diserap oleh dalam negeri, dan saya yakini akan terus naik sampai di atas 50%. Nah, ini kesempatan juga tadi. Bagaimana kita menciptakan entrepreneur, ya, atau petani, ataupun tadi barista, untuk industri kopi ini yang akan terus meningkat. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi saya, kalau memang nanti IPM ada strategi dalam apakah pendidikan, apakah kesempatan berusaha, tapi ini benar-benar harus fokus, ya kita sangat terbuka. Kita sudah melakukan itu. Bagaimana contoh, ya, program Pertashop. Itu sekarang banyak pesantren dapat sekarang, ya, pom bensin mini dari Pertamina. Karena kita yakin penting sekali tadi, ekonomi umat juga mendapat kesempatan daripada pertumbuhan ekonomi ini. Pemuda Ansor, kemarin datanya sudah dapat 40 Petrashop. Pemuda Muhammadiyah sudah ada, jadi kita tingkatkan juga tadi, ya, mendapat kesempatan menjadi pengusaha. Dan ini nyata. Ya, hal-hal ini saya rasa nanti coba kita konkretkan seperti apa, tapi tadi prinsipnya. Kita ingin memberi kail, tidak hanya ikan, ya, karena kalau tidak nanti ketika pasar ini makin terbuka,
kita tidak siap. Itu saja dari saya, nanti dikontak lagi. Ya, saya rasa nanti panitia bisa mengontak tim saya yang selama ini sudah berhubungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak, kita mau foto bersama dulu ya Pak secara virtual. Teman-teman yang di Zoom boleh mengaktifkan kameranya. Yang masih off cam boleh mengaktifkan kameranya. Teman-teman yang ada di ruangan tetap duduk aja, nanti mungkin naikin tangan atau melambai seperti yang di belakang. Kalau nggak kelihatan boleh berdiri, tapi yang depan tetap duduk aja ya. Yang belakang yang mau kelihatan boleh berdiri. Yang lainnya boleh mengacungkan tangan, bisa peace atau apa gitu. Boleh maju? Oh boleh maju, silakan. Sekali lagi yang di Zoom boleh on cam dulu. Di kameranya sini ya? Boleh. Oke, siap semuanya. Host sudah siap? Saya hitung dari sini ya. Mungkin mukanya tidak begitu jelas, tapi boleh tangan apa gitu ya. Duduk di depan boleh, duduk di depan masih terlihat. Yang paling belakang yang belum kelihatan masih bisa duduk di depan meja. Oke, sudah siap? Anita, ini mau fotonya ya? Oke, sudah siap. Host sudah siap ya? Oh belum? Oh, itu ini kita. Udah selesai Iya. ya? Sesi fotonya ya? Iya, bentar, Mbak. Tinggal ke depan ya. Iya, Mbak. Bentar. Sebentar, oke. Ramai sekali ya teman-teman, sudah dilihat sangat bersemangat mendengarkan dialog gue. Teman-teman, Imam gimana? Oke, Mbak Erik kita sudah untuk foto bersama. Mbak Jani. Iya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Setelah ini. Request Pak Erik kita foto dengan tangan Pak Jaya. Oh, iya. Ya, oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Selamat sore, terima kasih Pak Erik. Malam bisa kan? Karena tadi sudah saya buka dialog gue-nya, maka untuk biar lebih sedikit formal ya, saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai sore hari ini melalui virtual Zoom meeting dan teman-teman yang sudah hadir di acara pembukaan Rakernas di Denpasar. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi